Ini adalah kisah seorang anak pengemis bernama Jaka Langit. Ia hidup di jalanan, dihina dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang penuh debu, tersembunyi semangat yang membara. Ketika ibunya dibunuh secara kejam oleh prajurit kerajaan, Jaka Langit bersumpah untuk membalas dendam dan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan. Dengan tekad baja, ia mengembara untuk mencari kekuatan dan ilmu. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah negeri yang dilanda kemiskinan dan peperangan berkepanjangan, hiduplah seorang anak pengemis miskin bernama Jaka Langit. Ia lahir dari seorang ibu yang sakit-sakitan dan seorang ayah yang telah lama menghilang di medan perang. Hidupnya penuh penderitaan, terlunta-lunta di jalanan kota, meminta belas kasihan dari mereka yang bahkan tak memiliki cukup makanan untuk diri sendiri. Sejak kecil, ia terbiasa tidur di bawah langit malam yang dingin, beralaskan tanah yang keras, dan hanya ditemani suara angin yang berbisik pilu. Sejak umur 5 tahun, Jaka sudah terbiasa berjalan kaki puluhan mil hanya untuk mencari sesuap nasi. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pakaiannya lusuh penuh tambalan. Namun, di balik semua penderitaannya, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah cahaya keberanian yang tak pernah padam. Matanya selalu bersinar penuh tekad, seolah ia menolak untuk menyerah pada nasib. Hari demi hari, Jaka melihat ketidakadilan merajalela. Raja yang berkuasa tidak peduli pada rakyatnya, membiarkan para bangsawan hidup dalam kemewahan sementara rakyat kecil menderita. Para prajurit berpatroli di jalanan, bukan untuk melindungi, melainkan untuk menindas dan mengambil paksa apapun yang mereka inginkan. Jaka hanya bisa menggigit bibirnya, menahan amarah yang membara di dalam hati. Ketika ibunya jatuh sakit dan tak ada seorang pun yang mau menolong, Jaka berlari ke istana, berharap ada belas kasihan dari sang raja. Namun, ia hanya ditertawakan oleh para penjaga dan diusir dengan hinaan. Pengemis miskin tak punya hak untuk meminta belas kasihan, teriak mereka sambil mendorongnya hingga terjatuh ke tanah yang penuh lumpur. Sejak hari itu, Jaka bersumpah bahwa ia tidak akan menjadi korban lagi. Ia akan mencari cara untuk mengubah nasibnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua rakyat yang tertindas. Namun, bagaimana mungkin seorang anak pengemis bisa melawan kezaliman? Bagaimana mungkin ia bisa menantang takdir dan menjadi lebih dari sekadar anak jalanan? Jawaban atas pertanyaan itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Seorang lelaki tua berjubah hitam mendekatinya di gang sempit tempat Jaka biasa berlindung dari hujan. Matanya tajam seperti elang, penuh kebijaksanaan dan misteri. "Kau memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain," katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Jaka menatapnya dengan bingung. "Aku hanya seorang pengemis," jawabnya lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Tidak, kau adalah seseorang yang telah dipilih oleh takdir, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalannya." Tanpa Jaka sadari, hari itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubahnya menjadi legenda. Jaka Langit mengikuti lelaki tua berjubah hitam itu melewati jalanan gelap yang sepi. Langkahnya ragu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapakah lelaki ini? Mengapa ia tertarik pada seorang pengemis miskin sepertinya? Namun, di dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk percaya. Lelaki tua itu bukan orang biasa. Ada aura misterius yang mengelilinginya, seolah-olah ia adalah bagian dari dunia yang lebih besar dari yang pernah Jaka bayangkan. Mereka tiba di sebuah hutan terpencil, jauh dari keramaian kota. Hutan itu dipenuhi pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Akar-akar besar mencuat dari tanah seperti ular raksasa yang terjalin. Di tengah hutan, terdapat sebuah gua dengan cahaya remang-remang yang memancar dari dalamnya. Lelaki tua itu berhenti dan menatap Jaka dengan tajam. "Mulai malam ini, kau akan meninggalkan kehidupan lamamu. Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus siap menanggung rasa sakit dan pengorbanan," katanya. Jaka mengangguk tanpa ragu. Ia sudah mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya, dan tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada ketidakberdayaan. Jika ia bisa memperoleh kekuatan untuk melawan ketidakadilan, ia akan menerimanya tanpa keluhan. Pelatihan dimulai pada malam itu juga. Sang lelaki tua, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jagatpati, mengajarkan Jaka cara bertarung tanpa senjata. Kekuatan sejati bukan terletak pada pedang atau tombak, tetapi pada tubuh dan pikiran, katanya.
Ia mengajarkan teknik pernapasan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gerakan silat yang bisa membuat seseorang bergerak secepat angin, dan strategi pertempuran yang bisa menumbangkan lawan dengan satu serangan. Hari demi hari, Jaka berlatih tanpa kenal lelah. Tangannya penuh luka, kakinya bengkak, dan tubuhnya dipenuhi memar. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah langkah menuju kebebasan. Setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah harga untuk menjadi lebih kuat. Ki Jagatpati tidak hanya mengajarkan pertarungan fisik. Ia juga mengajarkan Jaka tentang filosofi perang, tentang bagaimana pertempuran sejati bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdasan dan strategi. Seorang petarung sejati tidak hanya mengandalkan otot, tetapi juga pikirannya, katanya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Ki Jagatpati membawa Jaka ke tepi jurang yang curam. Lompati jurang ini, katanya singkat. Jaka menatap ke bawah. Jurang itu dalam, dengan bebatuan tajam di dasarnya. Jika ia jatuh, itu berarti kematian. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tapi, ini mustahil, katanya dengan suara gemetar. Ki Jagatpati hanya tersenyum. Kemustahilan hanya ada dalam pikiran mereka yang tidak berani mencoba. Jaka menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Ia melangkah mundur, menatap jurang itu sekali lagi, lalu berlari sekencang-kencangnya. Dengan seluruh tenaga, ia melompat, dan untuk sesaat, ia merasakan dirinya melayang di udara, seolah-olah ia telah melepaskan semua keraguan dan ketakutan yang membelenggunya. Ketika kakinya mendarat dengan selamat di sisi seberang, Jaka menyadari sesuatu. Ia bukan lagi anak pengemis yang lemah dan tak berdaya. Ia telah berubah. Ia telah menjadi seseorang yang siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Namun, perjalanan ini masih panjang. Dan perang yang menantinya jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Jaka Langit terus menjalani latihan yang semakin berat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah harus berlari melintasi hutan, mendaki tebing-tebing curam, dan melompati sungai deras tanpa ragu. Setiap malam, ia berlatih di bawah cahaya bulan, menghadapi bayangannya sendiri dalam pertarungan tanpa henti. Ki Jagatpati tidak pernah memberi belas kasihan. Musuhmu di luar sana tidak akan menunjukkan belas kasihan, katanya setiap kali Jaka jatuh dan ingin menyerah. Meskipun tubuhnya seringkali kehabisan tenaga, ada sesuatu dalam dirinya yang semakin membara. Setiap luka yang ia dapatkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia semakin kuat. Setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah bukti bahwa ia sedang melampaui batas dirinya. Ia bukan lagi anak pengemis yang hanya bisa meminta belas kasihan. Ia kini adalah seorang pejuang yang siap melawan dunia. Namun, tidak hanya tubuhnya yang diuji. Ki Jagatpati juga melatih pikirannya. Ia mengajarkan Jaka cara berpikir seperti seorang pemimpin, cara memahami medan perang, cara membaca kelemahan lawan, dan yang paling penting, cara menyalakan api di hati orang lain. Kekuatan sejati bukan hanya ada dalam tubuhmu, tetapi juga dalam kemampuanmu untuk menggerakkan orang-orang di sekitarmu, kata Ki Jagatpati suatu malam. Jaka tidak memahami sepenuhnya maksud gurunya, hingga suatu hari ia turun ke desa terdekat untuk mencari makanan. Desa itu dipenuhi rakyat yang hidup dalam ketakutan. Para prajurit kerajaan sering datang dan merampas hasil panen mereka. Orang-orang tak berani melawan, karena siapapun yang berani menentang akan dihabisi tanpa ampun. Jaka melihat seorang ibu menangis karena anaknya ditangkap, seorang lelaki tua dipukuli hingga sekarat, dan para petani hanya bisa menundukkan kepala, tak berani menatap para prajurit yang tertawa puas. Saat itu, kemarahan Jaka meledak. Ia tidak bisa lagi diam. Ia maju ke tengah kerumunan dan menghadang prajurit yang tengah mencambuk seorang lelaki tua. Para prajurit tertawa melihat seorang pemuda lusuh berani menentang mereka. "Kau pikir kau siapa, bocah?" tanya salah satu prajurit sambil menghunus pedangnya. Jaka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan tindakan. Dengan gerakan cepat seperti angin, ia menghindari serangan prajurit itu dan dalam sekejap, ia menjatuhkan mereka ke tanah tanpa banyak usaha. Orang-orang di desa menatapnya dengan mata terbelalak. Seorang pemuda bisa melawan pasukan kerajaan? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun, Jaka tahu ini baru awal. Mengalahkan beberapa prajurit bukanlah hal yang sulit.
Tetapi menghadapi ratusan ribu pasukan kerajaan adalah hal yang berbeda. Jika ia ingin melawan, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia harus menyalakan api keberanian di hati rakyat. Ia harus membuat mereka percaya bahwa mereka bisa melawan. Hari itu, ia berdiri di tengah desa dan berbicara dengan suara lantang. Suaranya menggema di antara rumah-rumah yang reot. "Berapa lama lagi kalian akan hidup dalam ketakutan?" tanyanya. "Berapa lama lagi kalian akan membiarkan orang-orang ini menginjak harga diri kalian?" Orang-orang saling berpandangan, ragu. Mereka telah terbiasa hidup dalam ketakutan, terbiasa menyerah sebelum mencoba. Namun, ada sesuatu dalam suara Jaka yang menggetarkan hati mereka. Sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka masih memiliki harapan. Saat itu, Jaka menyadari apa yang selama ini diajarkan oleh Ki Jagatpati. Perjuangan bukan hanya tentang seberapa kuat seseorang bertarung, tetapi juga tentang seberapa besar ia bisa menggerakkan orang lain untuk berjuang bersama. Dan kini, ia telah mengambil langkah pertama dalam peperangan yang jauh lebih besar. Di kejauhan, di balik perbukitan, seseorang mengamati Jaka dengan tatapan tajam. Ia adalah mata-mata kerajaan. Dan dalam hitungan hari, kabar tentang anak pengemis yang berani melawan kerajaan akan sampai ke telinga sang raja. Kabar tentang seorang pemuda lusuh yang berani melawan prajurit kerajaan menyebar bagai api yang menjalar di tengah padang rumput kering. Dari desa ke desa, dari mulut ke mulut, orang-orang mulai membicarakan seorang anak pengemis yang tidak hanya mampu bertarung melawan prajurit kerajaan, tetapi juga menginspirasi rakyat untuk bangkit. Nama Jaka Langit mulai dikenal, bukan sebagai seorang pengemis yang hina, tetapi sebagai simbol harapan bagi mereka yang selama ini tertindas. Di dalam istana megah yang berdiri di tengah ibu kota, kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raja Dharmawijaya, penguasa yang kejam dan haus akan kekuasaan. Sang raja yang duduk di atas singgasana emas mendengarkan laporan dari para penasihatnya dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Seorang bocah miskin berani melawan prajuritku, dan rakyat mulai berani menentang kekuasaanku." Suaranya menggelegar, membuat para pengawal yang berdiri di sekelilingnya gemetar ketakutan. Raja Dharmawijaya tidak hanya dikenal karena kekejamannya, tetapi juga karena ambisinya yang tak terbatas. Selama bertahun-tahun, ia telah menaklukkan banyak kerajaan kecil, memperluas wilayahnya, dan mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung. Ia percaya bahwa rakyat harus tunduk tanpa pertanyaan, dan siapapun yang berani menentang kehendaknya harus dihancurkan tanpa ampun. Tanpa menunggu lama, ia segera memerintahkan jenderal kepercayaannya, Mahapati Sudawirat, untuk mengumpulkan pasukan terbaik kerajaan. "Aku ingin kepala bocah itu ada di hadapanku dalam waktu 7 hari, perintahnya dengan suara yang bergemuruh. "Bakar desa yang menyembunyikannya. Hancurkan siapapun yang berani mendukungnya. Biarkan mereka tahu bahwa menentangku adalah hukuman mati." Sementara itu, di hutan tempat Jaka Langit berlatih, Ki Jagatpati telah mengetahui rencana kerajaan melalui para mata-mata yang setia padanya. Ia menatap Jaka dengan ekspresi serius. "Waktumu sudah tiba, Jaka. Kau telah berlatih. Kau telah menguatkan tubuh dan jiwamu. Namun, pertempuran ini bukan hanya milikmu seorang. Kau harus siap memimpin." Jaka mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa tanggung jawab ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bukan hanya harus bertarung, tetapi juga melindungi mereka yang percaya padanya. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi juga orang-orang yang telah menaruh harapan padanya. Tanpa membuang waktu, Jaka pergi ke desa-desa terdekat, mengumpulkan para petani, nelayan, dan rakyat jelata yang sudah muak dengan tirani sang raja. Mereka datang dengan wajah penuh tekad, membawa senjata seadanya. Ada yang hanya membawa tongkat kayu, ada yang mengasah arit dan golok mereka, ada pula yang hanya membawa keberanian dan tekad di dalam hati. "Kita mungkin tidak memiliki senjata yang hebat," kata Jaka dengan suara lantang di hadapan mereka. "Kita mungkin bukan pasukan yang terlatih, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih kuat dari mereka. Kita memiliki alasan untuk berjuang. Kita bertarung bukan untuk kekuasaan, bukan untuk harta, tetapi untuk kebebasan. Dan jika kita harus mati, maka kita akan mati sebagai manusia yang tidak tunduk pada ketidakadilan." Sorak-sorai membahana di udara. Semangat berkobar di mata setiap orang yang berdiri di hadapan Jaka. Mereka bukan lagi rakyat yang ketakutan.
Mereka adalah pasukan rakyat yang siap berperang. Namun, Jaka tahu bahwa semangat saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran. Ia harus menyusun strategi. Bersama Ki Jagatpati dan beberapa orang bijak dari desa-desa sekitar, mereka merancang rencana pertahanan. Mereka mempelajari medan, mencari cara untuk memanfaatkan hutan, sungai, dan bukit sebagai perlindungan. Saat matahari terbenam, Jaka berdiri di puncak bukit, menatap ke arah Cakrawala. Di kejauhan, debu mulai membubung ke langit, tanda bahwa pasukan kerajaan sedang bergerak menuju mereka. Waktunya hampir tiba. Dalam hatinya, ia tidak lagi merasa takut. Ia bukan lagi seorang pengemis yang hanya bisa meminta belas kasihan. Ia kini adalah pemimpin dari pasukan rakyat, dan ia siap menghadapi 100.000 pasukan kerajaan dengan segenap keberanian yang ada di dalam dirinya. Perang akan segera dimulai. Fajar baru saja menyingsing ketika tanah mulai bergetar, akibat derap ribuan kaki kuda dan langkah-langkah berat pasukan kerajaan. Dari puncak bukit tempat Jaka Langit berdiri, ia bisa melihat gelombang manusia yang bergerak bagai ombak lautan. Mereka datang dalam jumlah yang luar biasa, mengenakan baju zirah mengkilap, membawa tombak, pedang, dan panah yang siap menghancurkan siapapun yang berani menentang Raja Dharmawijaya. Di sisi lain, pasukan rakyat yang dipimpin Jaka berdiri tegak meskipun peralatan mereka tidak sebanding dengan lawan. Mereka hanya memiliki senjata seadanya. Banyak yang hanya membawa bambu runcing atau senjata pertanian yang mereka ubah menjadi alat tempur. Namun, di dalam dada mereka menyala api keberanian yang tak bisa dipadamkan. Mereka bukan hanya bertarung untuk hidup mereka, tetapi untuk kebebasan anak cucu mereka. Ki Jagatpati melangkah maju dan menepuk bahu Jaka. Hari ini akan menjadi ujian terbesarmu. Nak, kemenangan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan keteguhan hati. Ingatlah, perang ini bukan sekadar pertempuran pedang, tetapi juga pertarungan jiwa. Jaka mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh gurunya. Ia tahu bahwa jika mereka bertarung secara langsung, mereka tidak akan bertahan lama. Mereka harus menggunakan strategi yang cerdas. Saat matahari mulai naik, suara genderang perang dari pasukan kerajaan menggema di seluruh lembah. Jenderal Mahapati Sudawirat mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak lantang, "Hancurkan mereka semua! Bawa kepalanya ke hadapan Baginda Raja!" Perintah itu disambut dengan sorak-sorai pasukan yang segera berbaris rapi dan mulai maju dengan disiplin yang mengerikan. Namun, Jaka dan pasukannya telah menyiapkan jebakan. Sebagian besar pasukan rakyat bersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Begitu pasukan kerajaan memasuki lembah, tiba-tiba terdengar bunyi trompet panjang, tanda yang telah disepakati. Dari segala arah, pasukan rakyat muncul seperti bayangan, menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tidak memberi kesempatan bagi pasukan kerajaan untuk menyusun formasi. Batu-batu besar yang telah disiapkan sebelumnya digulingkan dari atas bukit, menimpa barisan depan musuh dan membuat kekacauan besar. Anak-anak muda yang telah berlatih memanah melepaskan hujan panah dari atas pohon, mengenai para prajurit yang tidak sempat mengangkat tameng mereka. Jaka sendiri terjun langsung ke dalam medan perang. Dengan pedang yang telah diasah oleh Ki Jagatpati, ia menebas satu demi satu musuh yang mendekat. Gerakannya lincah seperti kilat, matanya penuh fokus. Setiap pukulan yang ia berikan bukan hanya didorong oleh kekuatan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa ia bertarung demi keadilan. Teriakan dan dentingan senjata bergema di udara. Tanah yang tadinya kering kini mulai dipenuhi darah. Pasukan rakyat bertarung dengan gigih, memanfaatkan setiap celah, setiap titik lemah dari pasukan kerajaan. Mereka tahu bahwa jika mereka kalah di sini, maka harapan mereka akan sirna selamanya. Namun, pasukan kerajaan tidak mudah dikalahkan. Mereka memiliki jumlah yang jauh lebih besar, dan setelah kebingungan awal, mereka mulai mengatur formasi ulang. Mahapati Sudawirat, seorang pemimpin perang yang berpengalaman, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Dengan teriakan keras, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur sejenak, lalu membentuk barisan tombak yang sulit ditembus. Melihat hal ini, Jaka tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung terlalu lama dalam pertempuran terbuka. Ia memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mundur ke dalam hutan, memancing pasukan kerajaan agar masuk ke medan yang lebih sempit, di mana jumlah besar mereka justru menjadi kelemahan. Dengan kesabaran dan kecerdikan,
Jaka membawa perang ini ke dalam permainan yang lebih menguntungkan mereka. Saat matahari mulai tenggelam, pasukan kerajaan telah kehilangan ribuan prajuritnya, sementara pasukan rakyat hanya kehilangan sebagian kecil dari pejuang mereka. Namun, ini baru awal dari perang yang panjang. Jaka menatap ke langit yang mulai gelap, mengetahui bahwa besok pertempuran yang lebih besar akan menanti mereka. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, seakan menjadi pertanda bahwa malam ini akan dipenuhi oleh strategi, doa, dan persiapan untuk perang yang belum selesai. Jaka Langit tahu bahwa dirinya belum bisa beristirahat. Esok, darah akan kembali mengalir di medan perang. Malam itu, Jaka Langit duduk bersila di tengah perkemahan, dikelilingi oleh para pemimpin pasukan rakyat yang masih terengah-engah setelah pertempuran panjang. Obor-obor yang menyala di sekitar mereka menerangi wajah-wajah kelelahan. Namun sorot mata mereka masih menyala dengan semangat yang tak padam. Darah masih menempel di pakaian mereka, bau besi dan keringat memenuhi udara. Namun mereka tahu, esok hari akan menjadi ujian yang lebih berat dari hari ini. Ki Jagatpati berdiri dan menatap para pejuang yang hadir. Kalian semua telah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini. Namun jangan terlena. Pasukan kerajaan belum menyerah. Mereka masih memiliki puluhan ribu prajurit yang siap menyerang kita dengan lebih dahsyat esok hari. Ucapannya disambut oleh anggukan serius. Semua orang tahu, kemenangan awal ini hanya langkah kecil menuju pertempuran yang lebih besar. Jaka Langit menatap Cakrawala. Pikirannya dipenuhi strategi dan perhitungan. Ia telah berhasil mengalahkan sebagian pasukan musuh. Tetapi Raja Darmawijaya tentu tidak akan tinggal diam. Mereka harus memikirkan cara baru untuk menghadapi serangan berikutnya. Ia menatap peta yang terhampar di hadapannya, mengamati medan pertempuran dengan saksama. Hutan lebat di sekitar lembah bisa menjadi keuntungan bagi mereka jika dimanfaatkan dengan tepat. Di tempat lain, di perkemahan kerajaan, Mahapati Sudawirat duduk di dalam tenda besarnya dengan wajah muram. Ia tidak menyangka pasukan rakyat bisa memberikan perlawanan sekuat ini. Kekalahan yang diderita hari ini bukan hanya memalukan, tetapi juga berbahaya bagi moral pasukan kerajaan. Ia tahu bahwa jika pasukan rakyat terus menunjukkan ketangguhan, maka para prajuritnya bisa kehilangan kepercayaan diri. Besok kita akan menyerang dengan kekuatan penuh, katanya kepada para jenderalnya. Gunakan pasukan berkuda di barisan depan. Bakar hutan jika perlu, jangan beri mereka tempat untuk bersembunyi. Para jenderal mengangguk. Mata mereka berkilat dengan tekad untuk menghancurkan Jaka Langit dan pasukannya. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal lagi, murka Raja Darmawijaya akan jauh lebih mengerikan dibanding musuh manapun. Sementara itu, Jaka Langit kembali ke tendanya setelah memastikan pasukannya siap untuk menghadapi serangan berikutnya. Namun, hatinya masih gelisah. Ia bukan takut akan perang, tetapi lebih kepada takdir yang harus ia pikul. Ia hanya seorang anak pengemis yang dahulu dihina dan diabaikan, tetapi kini ia memimpin perang melawan pasukan terbesar di negeri ini. Apakah ia benar-benar bisa membawa perubahan? Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar mendekat. Seorang gadis muncul dari bayangan malam, mengenakan jubah sederhana dengan rambut panjang yang tertiup angin. Wajahnya cantik, tetapi sorot matanya tajam seperti elang. Ia adalah Ratih, seorang pejuang perempuan yang telah berjuang bersama Jaka sejak awal. Jaka, aku tahu kau memikul beban yang berat, tetapi kau tidak sendiri. Kami semua di sini percaya padamu, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Jaka tersenyum tipis. Aku tidak takut, Ratih. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tidak berperang sia-sia. Aku ingin dunia yang lebih baik untuk semua orang, bukan hanya untuk membalas dendam. Ratih mengangguk. Dan itulah yang membuatmu berbeda dari Raja Darmawijaya. Kau bertarung bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk keadilan. Itu sebabnya kami akan tetap berdiri di sisimu, sampai akhir. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa peperangan yang masih terasa di udara. Malam ini, mereka beristirahat dengan waspada, karena esok adalah hari yang akan menentukan segalanya. Saat fajar menyingsing, suara genderang perang kembali bergema di kejauhan. Pasukan kerajaan telah bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Jaka Langit menggenggam pedangnya erat-erat, menatap lurus ke depan dengan mata penuh tekad. Takdirnya kini terukir di antara pedang dan kehancuran,
dan ia tidak akan mundur selangkah pun. Fajar baru saja menyingsing ketika genderang perang kembali menggema di medan pertempuran. Udara pagi yang seharusnya sejuk kini terasa berat, dipenuhi oleh hawa ketegangan yang menekan dada setiap prajurit. Di kejauhan, pasukan kerajaan yang berjumlah ratusan ribu mulai bergerak. Barisan mereka seperti lautan manusia yang siap menelan segalanya. Cahaya matahari memantul dari ribuan tombak dan pedang, menciptakan kilatan keemasan yang menyerupai lautan api. Di sisi lain medan perang, Jakalangit berdiri tegak di atas bukit kecil, mengamati pergerakan musuh dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Jika mereka bisa menahan serangan ini, maka harapan rakyat untuk merdeka akan semakin besar. Namun jika mereka gagal, segalanya akan berakhir dalam kehancuran. Para pasukan rakyat yang telah bertarung bersamanya pun berdiri dengan penuh kewaspadaan, menunggu aba-aba darinya. Suara trompet perang berkumandang dari pihak kerajaan, menandakan dimulainya serangan besar-besaran. Pasukan berkuda kerajaan melaju kencang seperti badai, sementara pemanah mereka telah bersiap untuk melepaskan hujan panah yang akan menghujani pasukan rakyat. Tidak lama kemudian, langit dipenuhi anak panah yang berdesing tajam, menciptakan bayangan kematian yang menyelimuti medan perang. Namun Jakalangit sudah mempersiapkan segalanya. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangan dan memberi aba-aba kepada pasukan pemanahnya. Dalam hitungan detik, ratusan panah dari pihaknya melesat ke udara, menangkis serangan musuh dan menggempur barisan terdepan mereka. Jeritan prajurit terdengar di mana-mana, beberapa kuda terjungkal ke tanah, menimbulkan kekacauan di kubu kerajaan. Mahapati Sudawirat, yang memimpin langsung serangan ini, menggeram marah. Ia tidak menyangka perlawanan rakyat masih sekuat ini. Terus maju. Jangan biarkan mereka bertahan lebih lama lagi, teriaknya sembari menghunus pedangnya. Pasukan kerajaan kembali melaju, kali ini dengan formasi yang lebih ketat dan strategi yang lebih terencana. Di tengah hiruk-pikuk peperangan, Ratih bertarung dengan gagah berani. Pedangnya menari di udara, menebas musuh yang mendekat tanpa ragu. Ia melihat seorang prajurit kerajaan mengarahkan tombaknya ke arah Jakalangit, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat dan menangkis serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Benturan besi terdengar nyaring, dan darah pun terciprat ke tanah. Jakalangit menoleh dan melihat Ratih terluka di bahunya. Namun gadis itu tetap bertarung tanpa mundur. Ia menggertakkan giginya, amarah membara di dadanya. "Kita tidak boleh kalah," teriaknya. Suaranya bergema di antara dentingan pedang dan gemuruh peperangan. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menerjang ke tengah-tengah pasukan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Sementara itu, Ki Jagatpati dan beberapa pejuang lainnya telah menyiapkan strategi terakhir mereka. Mereka telah menyusup ke belakang garis pertahanan musuh dengan membawa kantong-kantong minyak yang telah dirancang khusus. Ketika saatnya tiba, mereka menyalakan obor dan melemparkan minyak ke tumpukan jerami serta peralatan perang kerajaan. Dalam sekejap, kobaran api besar menyala, membakar persediaan musuh dan menciptakan kekacauan di antara mereka. Api berkobar hebat, asap hitam membumbung ke langit, dan jeritan ketakutan terdengar dari barisan kerajaan. Pasukan yang berada di barisan belakang berusaha memadamkan api, namun angin yang bertiup kencang justru mempercepat penyebarannya. Mahapati Sudawirat melihat keadaan itu dan menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam strategi licik pasukan rakyat. Namun, Raja Dharmawijaya yang mengamati dari kejauhan hanya tersenyum dingin. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukan cadangan yang selama ini belum dikerahkan. Dari balik bukit, ribuan prajurit baru bermunculan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka hadapi sebelumnya. Dalam sekejap, medan perang kembali dipenuhi oleh lautan manusia yang siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Jakalangit menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini belum berakhir. Perjuangan masih panjang, dan ia harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan besar yang ada di hadapannya. Dengan pedang yang masih berlumuran darah, ia bersiap untuk menghadapi gelombang pertempuran berikutnya. Langit mulai memerah, bukan hanya karena matahari yang mulai turun di ufuk barat, tetapi juga karena kobaran api yang membakar medan perang. Bau darah, keringat, dan debu menyatu dalam udara yang semakin berat. Ribuan mayat tergeletak di tanah, sementara yang masih hidup bertarung dengan sisa tenaga mereka. Jakalangit berdiri tegap di tengah pertempuran, napasnya terengah-engah, tetapi matanya tetap tajam, penuh semangat yang tak bisa dipadamkan. Dari kejauhan,
Raja Darmawijaya memandang jalannya pertempuran dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mahapati Sudawirat berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh amarah dan frustrasi. Yang mulia, kita masih memiliki ribuan pasukan cadangan. Jika kita mengerahkan mereka sekarang, tidak akan ada satupun rakyat jelata yang bisa bertahan, katanya dengan suara tegas. Namun, sang raja hanya tersenyum tipis. Jaka Langit bukan sekadar bocah pengemis biasa, ucap Raja Darmawijaya. Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para jenderal kita, keberanian yang lahir dari penderitaan. Lalu, dengan gerakan tenang, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukan cadangan untuk bergerak maju. Dalam sekejap, ribuan prajurit kerajaan kembali membanjiri medan perang, bagaikan gelombang pasang yang siap menelan segalanya. Jaka Langit melihat datangnya pasukan baru dan merasakan dingin menjalar di tulang-tulangnya. Tubuhnya sudah penuh luka, pedangnya berlumuran darah, dan pasukannya semakin sedikit. Namun, ia menolak untuk menyerah. Dengan suara lantang, ia berseru, "Kita sudah bertahan sejauh ini. Apakah kita akan mundur sekarang? Tidak. Kita akan bertarung sampai nafas terakhir." Teriakannya menggema, membangkitkan semangat pasukannya yang tersisa. Di sisi lain medan perang, Ratih yang meski terluka parah tetap bertarung dengan penuh keberanian. Ia menyadari bahwa ini adalah saat yang paling menentukan. Bersama Ki Jagatpati, mereka memimpin serangan balasan yang memukul mundur sebagian pasukan kerajaan. Tetapi jumlah musuh terlalu banyak, bagaikan ombak yang tak pernah berhenti menghantam pantai. Mahapati Sudawirat sendiri turun ke medan perang, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Ia bergerak seperti angin, menebas siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Jaka Langit akhirnya berhadapan dengannya, dan tanpa ragu, mereka saling serang. Dentingan pedang terdengar nyaring. Percikan api melesat setiap kali senjata mereka berbenturan. Sudawirat adalah pendekar ulung. Setiap serangannya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu. Namun, Jaka Langit bukanlah bocah yang mudah ditaklukkan. Ia menghindari setiap serangan dengan kelincahan luar biasa, mencari celah dalam pertahanan lawannya. Ketika Sudawirat mengayunkan pedangnya ke arah dada Jaka, ia berputar ke samping dan melancarkan serangan balasan yang nyaris mengenai leher sang Mahapati. Di kejauhan, Raja Darmawijaya mulai gelisah. Ia melihat Sudawirat mulai kewalahan menghadapi bocah pengemis itu. Tidak mungkin, gumamnya. Ia kemudian memberikan perintah terakhir kepada pasukan pemanah elitnya. Hujani mereka dengan panah api. Hancurkan mereka semua, jangan sisakan seorang pun. Hujan panah pun kembali turun dari langit. Kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Pasukan rakyat mencoba bertahan, tetapi banyak yang gugur terkena panah yang membakar tubuh mereka. Namun, Jaka Langit tetap berdiri. Ia menggertakkan giginya, lalu dengan keberanian yang tak terbayangkan, ia menerjang ke tengah pasukan kerajaan, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan muncul dari langit. Angin kencang bertiup, membuat panah-panah api yang jatuh berbalik arah menghantam pasukan kerajaan sendiri. Semua orang terkejut, termasuk Raja Darmawijaya. "Apa yang terjadi?" serunya dengan wajah penuh ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Jaka Langit merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ini adalah saatnya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berlari ke arah gerbang utama kerajaan yang berada di belakang pasukan musuh. Jika gerbang itu jatuh, maka kemenangan akan menjadi milik rakyat. Namun, apakah ia mampu melakukannya? Jaka Langit berlari menerjang badai pertempuran dengan napas terengah-engah. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari setiap sayatan yang diterimanya, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Di hadapannya, gerbang utama kerajaan menjulang tinggi, berdiri kokoh seperti benteng yang tak tertembus. Ribuan pasukan kerajaan masih berdiri di barisan terakhir, melindungi gerbang dengan segala cara. Jika gerbang itu hancur, maka benteng pertahanan Raja Darmawijaya akan runtuh, dan kemenangan akan menjadi milik rakyat. Namun, tugas ini bukan hal yang mudah. Mahapati Sudawirat, yang meskipun sudah terluka parah, masih berdiri gagah di hadapan gerbang, menghunus pedangnya yang berkilauan di bawah cahaya api. Wajahnya penuh amarah dan dendam. Matanya menyala dengan tekad untuk membunuh Jaka Langit di tempat itu juga.
Kau tak akan melewati gerbang ini, bocah rendahan, teriaknya dengan suara menggelegar. Jaka Langit tidak mundur. Dengan pedang terangkat tinggi, ia menyerang Sudawirat dengan kecepatan luar biasa. Bentrokan pedang mereka menggetarkan medan perang, membuat debu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Sudawirat mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang cukup untuk membelah batu, tetapi Jaka Langit bergerak seperti bayangan, menghindari setiap tebasan dengan kelincahan yang tak terbayangkan. Di sekeliling mereka, pasukan rakyat terus bertarung mati-matian. Ratih dan Ki Jagatpati memimpin pasukan yang tersisa, menerobos barisan terakhir musuh dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Meskipun mereka kehilangan banyak prajurit, mereka tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata, dan mereka hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pasukan berkuda dari desa-desa sekitar datang seperti badai, membawa tombak dan panji-panji kebebasan. Mereka adalah rakyat yang selama ini tertindas oleh kekuasaan Raja Darmawijaya, dan kini mereka datang untuk menuntut keadilan. Jumlah mereka mungkin tidak sebanyak pasukan kerajaan, tetapi semangat mereka membakar langit. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Raja Darmawijaya mulai panik. Dari atas menara istana, ia melihat pasukan kerajaan yang tersisa mulai terdesak. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia berbalik pada para penasihatnya, tetapi mereka hanya menundukkan kepala, tak mampu memberi solusi. Bagaimana mungkin seorang bocah pengemis bisa mengubah nasib kerajaan ini? Gumamnya dengan suara geram. Di medan perang, pertarungan antara Jaka Langit dan Mahapati Sudawirat mencapai puncaknya. Sudawirat melancarkan serangan terakhirnya, menebas dengan kekuatan penuh. Tetapi Jaka Langit melihat celah. Dengan satu gerakan cepat, ia menunduk dan meluncurkan serangan balasan. Pedangnya menembus dada Sudawirat, membuat sang Mahapati terhuyung. Darah mengalir dari mulutnya saat ia menatap Jaka Langit dengan tatapan tak percaya. Seorang bocah pengemis, mengalahkanku, bisiknya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, tak bernyawa. Melihat pemimpin mereka tumbang, pasukan kerajaan yang tersisa mulai kehilangan semangat. Jaka Langit tak membuang waktu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berlari ke arah gerbang utama. Dengan satu ayunan pedang yang dipenuhi kekuatan terakhirnya, ia menghantam rantai gerbang dengan penuh tenaga. Rantai itu pecah, dan gerbang utama mulai bergetar. Pasukan rakyat, yang melihat kesempatan ini, bergegas membantu. Mereka menggunakan segala yang mereka miliki, tombak, kayu, bahkan tangan kosong, untuk mendorong gerbang hingga akhirnya, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, gerbang kerajaan runtuh. Raja Darmawijaya berdiri membeku di menara istana, wajahnya pucat pasi. Ia melihat pasukan rakyat mulai membanjiri ibu kota, dan ia tahu bahwa segalanya telah berakhir. Dengan tangan gemetar, ia menarik pedangnya sendiri. Lebih baik mati sebagai raja daripada hidup sebagai pecundang, gumamnya sebelum menusukkan pedangnya ke jantungnya sendiri. Dengan jatuhnya raja dan runtuhnya gerbang kerajaan, kemenangan pun resmi menjadi milik rakyat. Namun, pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Jaka Langit masih memiliki satu tugas terakhir, membangun kembali negeri ini dari kehancuran. Langit pagi menyambut ibu kota yang porak-poranda setelah pertempuran panjang. Asap masih mengepul dari puing-puing bangunan yang terbakar, mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, dan suara tangisan masih terdengar dari mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Namun, di balik kehancuran ini, ada satu hal yang pasti, tirani Raja Darmawijaya telah berakhir. Bendera kebebasan berkibar di menara istana, menggantikan lambang kerajaan yang selama ini menjadi simbol penindasan. Jaka Langit berdiri di alun-alun pusat kota, dikelilingi oleh pasukan rakyat yang tersisa. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, tetapi matanya masih memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Di tangannya, ia menggenggam pedang yang telah membantunya menaklukkan pasukan kerajaan. Ratih dan Ki Jagatpati berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh harapan meskipun kelelahan masih jelas tergambar di raut wajah mereka. Seorang lelaki tua, yang dulunya hanyalah seorang rakyat jelata, melangkah maju. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kami telah menang, berkat-Mu, Jaka Langit. Kau telah mengubah takdir negeri ini." Suaranya dipenuhi emosi, dan orang-orang di sekitarnya mulai menangis.
Entah karena haru atau kelegaan bahwa pertempuran akhirnya usai. Jaka Langit menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Ia bukanlah seorang raja, bukan seorang bangsawan, bukan pula seorang pendekar terhormat. Ia hanyalah anak pengemis yang pernah dihina dan dipandang rendah oleh masyarakat. Namun, hari ini, ia berdiri sebagai pahlawan yang mengantarkan kebebasan bagi mereka semua. Namun, perjuangan belum selesai. Negeri ini telah kehilangan pemimpinnya, dan meskipun Raja Dharmawijaya telah tiada, bayangan kekuasaannya masih tertinggal. Tanah ini harus dipulihkan, dan rakyat harus bersatu untuk membangun kehidupan yang baru. Jaka Langit tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga bagaimana mereka bisa menciptakan dunia yang lebih baik setelahnya. Ki Jagatpati melangkah maju, suaranya lantang ketika ia berkata, "Kita tidak boleh lengah. Perjuangan kita belum berakhir. Kini kita harus membangun kembali negeri ini, tanpa keserakahan, tanpa tirani, tanpa ketidakadilan." Seruannya disambut dengan sorak-sorai, menandakan semangat baru telah tumbuh di hati rakyat. Namun, di balik kemenangan ini, ada duka yang mendalam. Banyak yang telah gugur dalam pertempuran, termasuk para sahabat mereka. Ratih menggenggam tangan Jaka Langit erat, air mata berlinang di pipinya. "Apakah ini harga yang harus kita bayar untuk kebebasan?" bisiknya lirih. Jaka Langit mengangguk. Matanya menerawang jauh ke cakrawala. Setiap perjuangan selalu memiliki harga. Namun, kita berhutang kepada mereka yang telah pergi untuk memastikan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Hari itu, rakyat mulai bekerja bersama. Mereka mengumpulkan jenazah untuk dikuburkan dengan hormat, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, dan membagi makanan yang tersisa kepada mereka yang membutuhkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bekerja sebagai satu kesatuan, tanpa paksaan, tanpa rasa takut. Malam pun tiba, dan di bawah sinar rembulan, Jaka Langit berdiri di atas reruntuhan istana, menatap langit yang kini tampak lebih luas dari sebelumnya. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan harapan bagi masa depan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk saat ini, ia bersyukur telah membawa perubahan. Rakyat bersorak menyebut namanya, menganggapnya sebagai pemimpin baru. Namun, Jaka Langit hanya tersenyum. "Aku bukan raja, bukan pemimpin. Aku hanya seorang anak yang bermimpi akan kebebasan," gumamnya pelan. Baginya, kemenangan sejati bukanlah dalam pertempuran, melainkan dalam kedamaian yang kini mulai bersemi. Di bawah langit malam yang tenang, sejarah baru telah dimulai. Legenda tentang anak pengemis yang melawan 100.000 pasukan di medan perang akan dikenang selamanya, menginspirasi generasi mendatang untuk percaya bahwa keberanian dan tekad bisa mengubah dunia.